Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Evi Merdika bisa hadir dalam tayangan episode perdana Panji Kropu Podcast. Tempatnya cerita dan berbagi inspirasi. Sobat ASN dimanapun Anda berada, mempersiapkan bulan Ramadan bagi umat muslim adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu sekali. Dimana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang kita berlomba-lomba mencari keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dalam tayangan kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara membersihkan hati, mempersiapkan pikiran dalam menyambut bulan Ramadan. Tentunya hari ini Evi tidak sendirian, sudah hadir bersama dengan saya. Beliau adalah Haji Bundiar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbah Bun. Saya panggilnya Mbah Bun ya? Iya, betul. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah. Kita bisa bertemu di sini dalam situasi yang damai, nyaman gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak sudah hadir dan sudah meluangkan waktu dalam kesempatan hari ini. Kita akan membahas terkait dengan Mbah Bun. Katanya inna amalu bin niyati, begitu ya. Segala sesuatu itu dimulai dari niat. Apalagi dalam menyambut bulan Ramadan yang kurang beberapa hari ini harus ada persiapan niat yang baik. Betul. Seperti apa untuk mempersiapkan niat yang baik, membersihkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, Mbah Bun? Ya, itu tadi saya luruskan. Jadi innamal a'malu binniyat. Itu harus dikoreksi dulu ya. Lalu di situ harus ditambah lagi wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi segala suatu perbuatan itu dimulai dari niat dan orang akan memperoleh apa yang diniatkan itu. Gitu. Jadi betul. Ada tambahan kita kalau kita menghadapi Ramadan itu mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Itu tema ini adalah tema yang sangat keren gitu, keren sekali ya. Saya jadi mendengarkan ini, jadi akhirnya saya mempunyai dua kemungkinan, dua alternatif. Keren dalam arti yang positif, jadi kita sudah betul-betul mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan dan otomatis kita dalam posisi yang positif. Jadi positif dalam ini kita beriman. Dan kadang-kadang itu ada sebagian dari kita itu datangnya Ramadan itu kadang-kadang malah kecewa. Iya, jadi sebenarnya puasa lagi begitu ya. Di sini bagaimana? Maka kadang-kadang itu saya bertanya, apakah betul datangnya Ramadan itu membuat kita bahagia? Ini ya, kalau kita umpamanya tidak bahagia, perlu kita perbaiki iman kita gitu. Contohnya tidak senangnya datangnya Ramadan, umpamanya, ya Allah, kok wis Ramadan nih. Nah, itu secara gak langsung dia kurang senang sedang gitu. Menggerutu ya. Cuma hanya sekedar untuk sebuah PR kewajiban. Ya, sudah bulan Ramadan nih, waktunya harus puasa. Itu. Tapi itu semuanya Allah itu tahu. Betul. Allah tahu. Jadi masyarakat itu ya, jadi datanya Ramadan itu ada yang senang, ada yang kurang senang. Nah, Allah itu tahu dalam masalah ini. Sehingga ada hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajizu bih. Puasa itu adalah urusanku kata Allah dan akulah yang akan membalasnya. Ini supaya apa? Jadi kalau kita umpama puasa terpaksa, tetap saja puasa gitu. Jadi jangan sampai ditinggalkan gitu lah. Tapi saat ini kita posisi oke, kita senang menyambut bulan Ramadan. Satu di antaranya bukti senang kita menyambut bulan Ramadan adakan semacam ini. Jadi mengkaji ini kedudukan hukumnya itu wajib ya. Kalau mempelajari ilmu, kata saat ini kalau mempelajari ilmu haji malah kurang pas. Tapi kalau mempelajari tentang masalah Ramadan, nah ini wajib, bagus itu. Jadi intinya kita sadar bahwasanya Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Tilawah itu nama-nama lain ya. Nama-nama lain daripada bulan Ramadan ada Syahrul Tilawah itu bulan tadarus gitu ya. Syahrul Quran bulan diturunkannya. Syahrul Mubarak yang penuh berkah, Syahrul Rahmah penuh kasih sayang, dan juga ada Syahrul Sabr. Nah, karena kita mengetahui yang demikian, kita tahu bahwa yang dilipat gandakan, praktis kita menyambutnya dengan senang. Lalu di situ tadi ada pertanyaan bagaimana cara membersihkan hati. Lah membersihkan hati itu memang harus latihan ya. Jadi kalau kita niatnya kuat dengan menyambut bulan Ramadan itu, insya Allah hati kita akan kita tata.
Dan kegiatan ini termasuk satu diantaranya membersihkan hati kita. Jadi kita menyambut datangnya Ramadan itu dengan penuh kesenangan. Dan orang yang datangnya bulan Ramadan senang biasanya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Nah gitu ya. Tetapi kalau kurang senang bukan marhaban, malhaban. Karena aslinya dia terpaksa, tapi akhirnya tidak marhaban tapi terpaksa malhaban. Tapi betul-betul senang dia mengucapkan marhaban ya Ramadan. Jadi kita bersihkan diri kita dengan penuh latihan, dengan niat yang kuat, insya Allah akan berhasil. Monggo. Baik Mbak Bun, tapi kalau misalnya kita bahas di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini ada satu hal yang istimewa itu ketika kita pagi dimulai dari imsak begitu ya, kita puasa, kemudian malam harinya kita menjalankan ibadah sholat tarawih. Nah kadang-kadang ini ada yang menyampaikan bahwa ternyata puasa kita itu tidak dianggap hanya karena sebatas hanya menahan lapar dan makan saja, tapi esensinya puasa itu cukup panjang ya Mbak Bun. Iya. Ini kita ulik terlebih dahulu ya. Ini betul, seperti apa? Betul. Jadi begini ya, kita hubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi ayat Al-Quran yang membahas masalah puasa itu kalau nggak salah ada 5 ayat itu. Al-Baqarah 183, 84, 85, 86 dan 87. Khusus yang 86 itu ada yang mengatakan termasuk ayat apa? Ayat-ayat puasa, ada juga yang mengatakan tidak. Oke, ya di sini. Pada Al-Baqarah ayat 183 itu hanya pernyataan bahwa puasa Ramadan wajib. Tapi belum ada perintah. Jadi di situ hanya bahwasanya puasa Ramadan itu wajib sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum dulu. Nah, umat-umat sebelum dulu itu kapan? Waktu zaman Nabi Musa gitu. Dimulai dulunya sebelumnya sudah ada puasa tapi bukan puasa Ramadan, tapi mulai Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad itu baru ada puasa Ramadan. Di situ ditutup la'alakum tatakun, semoga menjadi orang yang bertakwa. Inilah tujuan akhirnya. Lalu pada surat ayat 184 di situ tata cara berpuasa. Jadi kalau orang sedang bepergian atau sedang sakit, bolehlah tidak berpuasa. Lalu bisa mengkodok dan sebagainya. Ayat 185 inilah baru menunjukkan wajibnya puasa. Di situ ada ayat faman syahida minkumu syahra falyasumu. Jika kamu melihat pada bulan itu kamu ada berpuasa, ini perintah. Jadi kalau yang kutiba alaikumusiyam itu menunjukkan itu wajibnya, tapi perintah berpuasa itu pada 185. Lalu kalau 186 itu ayat 186 itu ada yang mengatakan tidak termasuk ayat-ayat puasa, tapi ada yang mengatakan oke lah kita masukkan saja di situ. Pada ayat 185 kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani al ayah. Ini ada yang mengatakan termasuk puasa. Lah sedangkan pada ayat 187 di situ sudah menunjukkan perubahan. Begini ya. Puasa itu pada waktu zaman Nabi Musa itu ada perubahan. Zaman Nabi Muhammad ada perubahan. Hanya bedanya kalau zaman Nabi Musa itu yang merubah itu manusia sendiri, umat Yahudi. Tetapi kalau zaman Nabi Muhammad yang merubah itu Allah sendiri. Ya. Puasa zaman Nabi Musa itu dimulai bukanya itu hanya tanggal jam 12 malam, lalu puasa terus nanti setiap jam 12 malam. Nah setelah Nabi Musa meninggal dirubah oleh orang Yahudi, puasanya itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang gitu. Setelah itu boleh makan. Itu yang merubah tapi orang Yahudi. Tapi kalau umat Islam lain. Umat Islam itu jadi puasanya di awal-awalnya itu dari maghrib sampai isya. Di situ boleh makan, boleh minum, bisa berhubungan suami istri ya pada hari itu, gitu, pada jam-jam itu. Nah, pada suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab setelah sholat isya dia itu tertidur, ternyata hubungan suami istri. Dia padahal itu sebenarnya nggak boleh. Lalu sahabat Qais juga begitu, sudah tertidur akhirnya dia tidak sempat makan, akhirnya dia terjadi empah. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya celaka ya Allah, ya Rasulullah saya celaka. Ada apa Umar? Saya baru berhubungan dengan semua istri pada malam hari ini. Lalu Qais juga sama. Akhirnya dirubah dalam ayat itu 187 itu di situ ada ayat ukhillalakum lailatasyam rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari itu untuk beribadah di situ. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Lah pada waktu dirubahnya itu kulu wasrobu kata jadi ini untuk Qais. Sehingga
kita tuh boleh makan minum sampai nanti imsak itu. Jadi perubahan. Hanya bedanya perubahan puasa pada zaman Nabi Musa yang merubah orang Yahudi sendiri, tapi kalau dalam Islam yang merubah itu Allah, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi ini dan ini akan berlaku semuanya. Itulah perkembangan. Nah, dengan demikian, jadi akhirnya yang dikatakan puasa ya dari imsak itu ya sampai maghrib itu. Dan itu tujuannya itu betul. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam bahasa Arab, la'ala itu mudah-mudahan yang bila mana sungguh-sungguh akan terwujud, tetapi kalau asal-asalan enggak terwujud. Beda ya. Dalam bahasa Arab itu ada la'ala dan ada juga laita. Kalau laita itu mudah-mudahan yang tidak mungkin terjadi. Umpamanya mudah-mudahan Mbah Bun bisa muda lagi, kan nggak mungkin itu. Tapi kalau la'ala asal sungguh-sungguh itu berhasil. Jadi la'alakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi intinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh berpuasa dalam rangka mencari ridho Allah, insya Allah ketakwaan kita itu berhasil. Dan sebetulnya tujuan puasa yang betul-betul pokok itu bertakwa bagi diri sendiri, bertakwa bagi lingkungan juga mendapat petunjuk. Bertakwa dalam lingkungan maksudnya bagaimana? Dalam lingkungan kita, ucapannya selalu ucapan-ucapan bertakwa. Umpama sebagai ASN ya, ASN istilahnya ya. Itu jadi sehari-harinya bergaulnya itu harus sesuai diwarnai dengan ketakwaan. Sebab awas, yang paling bahaya itu kan sekarang yang kalau soal yang membatalkan puasa itu lumrah. Banyak itu di buku gue. Yang jarang terjadi itu yang membatalkan pahala puasa. Ya, karena kita tahu kan kalau misalnya puasa kita batal dengan makan dan minum. Tapi yang membatalkan pahala puasa ini apa, Mbak? Iya, ini yang membatalkan pahala puasa ini. Satu, ngerumpi. Rasan-rasan mungkin. Rasani. Kadang-kadang awas ya, ASN ini kadang-kadang iki ngobrol cerita gitu ya. Ngerasani, terus bohong, itu juga bisa membatalkan. Puasanya sah tapi nggak dapat pahala. Sumpah palsu itu juga begitu. Terus juga adu domba, tumbak cucuan, ya itu bisa batal puasanya. Termasuk katakanlah melihat aurat lain jenis dibarengi dengan syahwat, itu juga batal. Awas, batalnya itu batal pahalanya loh ya, puasanya tetap nggak batal. Karena tidak makan dan minum ya. Tidak makan dan minum, tidak berhubungan suami istri di waktu siang hari dan sebagainya itu. Baik, itu kan memang harus semuanya itu dimulai dari niat Sobat ASN. Iya, ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan syarat dan batalnya puasa. Iya. Kemudian nanti kita juga akan membahas juga terkait dengan amalan-amalan apa saja nih ya untuk meningkatkan ketakwaan kita di bulan puasa begitu Mbak Bun ya. Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiran saya, ini kebiasaan kalau misalnya bagi perempuan punya hutang puasa. Iya. Ini hukumnya bagaimana Mbak Pun apabila tidak dibayar, terus kemudian ada lagi sudah ada bulan puasa begitu Mbak Pun? Gimana Mbak Pun? Jadi begini, sebetulnya ini begini ya. Semua perbuatan tergesa-gesa itu perbuatan setan, kecuali 5 hal. Ya, 5 hal ya. 1, gadis yang sudah ketemu jodohnya harus segera dinikahkan. Nah, terus yang kedua, kalau kita berbuat salah harus segera bertobat. Segera bertobat gitu ya. Lalu juga yang ketiga, kalau kita punya hutang harus segera dibayar. Nah, ini kita batasi sampai di sini ya. Hutang di sini ya termasuk hutang puasa. Jadi sayogianya kalau kita punya hutang puasa itu segera dibayar. Apalagi begini ya. Jadi setelah puasa Ramadan kan ada Syawal tuh, ada puasa sunat Syawal ya. Jadi di situ sebelum kita puasa sunat Syawal lebih baik untuk mengqadha gitu ya. Jadi dalam salah satu kitab itu jadi puasa qadha dulu baru puasa Syawal, tapi ada juga pendapat jadi waktu kita puasa qadha itu lalu umpamanya diniati juga puasa sunat, itu ada yang mengizinkan. Jadi timbangannya itu, tapi awas niatnya harus mengqadha puasa Ramadan, lalu baru juga sekaligus puasa sunat 6 hari Syawal itu ada yang mengizinkan gitu. Tapi yang pernah saya baca satu-satu. Jadi harus segera diqadha perempuan
itu banyak itu. Jadi memang sebetulnya perempuan itu banyak sekali masalah. Jadi ada hal yang harus diselesaikan juga ya Mbak Pun ya. Nah itu Sobat ASN, ternyata kalau punya hutang itu harus segera dibayar. Salah satunya adalah puasa. Jangan sampai menunggu nanti sampai Syawal ya Mbak Pun ya. Nanti kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Tetap bisa melaksanakan ibadah, tapi kurang enak rasanya kalau punya hutang aja harus dibayar, hutang uang begitu ya Mbak Pun ya. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah selain itu kita juga akan membahas terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, khususnya di bulan puasa yang bisa dilaksanakan di siang hari, terutama bagi kita ASN yang sudah bekerja di siang hari tapi tetap menjalankan ibadah. Apa aja nih Mbak Bun yang bisa dikerjakan agar bisa menambah kekhidmatan kita menyambut bulan Ramadan? Betul gitu. Jadi ini saya carikan contoh yang paling rendah aja ya. Jadi tidurnya orang puasa itu termasuk ibadah. Itu tidurnya, apalagi kalau mau bekerja rajin, itu lebih bagus lagi. Sebab mencari nafkah itu wajib, lalu kita itu bekerja dengan giat itu juga wajib, bagus tuh. Kadang-kadang begini, turunnya wong poso ibadah, di mana ditinjunya? Begini ya, karena dia puasa, akhirnya kan dia bebas, nggak bakal rasa-rasan loh. Nah ini loh, jadi nggak bebas daripada rasa-rasaan, nggak ngerumpi dan sebagainya. Betul. Tapi itu tidurnya aja bernilai ibadah, apalagi bekerjanya. Tapi silakan rajin bekerja, datang tepat waktu dan sebagainya. Itu adalah buah daripada ketakwaan. Jadi bukan untuk malas-malasan dan menjadi alasan bahwa di bulan Ramadan ini untuk malas, untuk tidur aja. Kita harus tetap bekerja Sobat ASN begitu. Dengan tertib ini buah daripada puasa. Siapa alakum tatakun itu mudah-mudahan kamu jadi bertakwa. Bertakwa itu apa toh? Jadi melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan. Perintahnya datangin jam berapa ya taati saja gitu. Apa yang dikerjakan selesaikan gitu. Jadi jangan sampai punya hutang kerja lah ya. Soalnya ya apa namanya? Saya pernah juga jadi ASN. Kalau dulu bukan ASN, PNS. Jadi ya kadang-kadang kegiatan begitu. Lalu kita kegiatan sana. Jadi tolong sebagai ASN ya bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada lah. Jadi dan dengan demikian nanti banyak kegiatan-kegiatan yang akan membawa keberkahan. Jadi sebetulnya puasa itu banyak sekali manfaatnya untuk diri kita, ketakwaan bagi diri sendiri dan ketakwaan pada lingkungan. Terutama menjadi benteng ya Mbah Pun, karena memang puasa ini kan memang tidak boleh gibah, kemudian apapun yang kita lakukan menjadi pahala. Jadi keinget nih, aku lagi puasa, aku nggak boleh gibah. Aku lagi puasa, aku nggak boleh malas-malasan begitu kan. Betul. Itu adalah sebuah benteng untuk diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena hal-hal seperti itu juga terhadap lingkungan sosial itu juga akan berdampak begitu. Berdampak begitu. Akhirnya di lingkungan sosial itu kalau toh bicara karena sedang puasa, dia juga akan terprogram juga bicaranya, akan hal-hal yang diizinkan oleh Allah gitulah. Dan itu memang tapi kita harus punya niat untuk bisa begitu gitu. Nggak boleh putus asa ya. Lo tuh nggak usah ya. Ada istilah ilamakot salaf. Kalau yang dulu itu begitu ya sudah, yang dulu nggak usah terlalu pikir. Sekarang saat inilah nilai Anda dan untuk selanjutnya gitu saja. Kita nggak usah putus asa. Betul. Ibarat kata di sebuah kertas putih yang sangat luas ada noda hitam satu, kita harus fokus masih ada lembaran putih yang harus kita isi dengan hal-hal yang baik begitu Sobat ASN. Tapi satu hal lagi yang menarik di bulan puasa ini, terkadang kita menjadi alasan bahwa sebuah puasa nanti ada sakit, kemudian ada hal-hal yang udah deh aku nggak menjalankan ibadah puasa karena ada sesuatu hal. Padahal sebenarnya puasa ini juga membuat diri kita itu menjadi sehat. Betul. Mbak Pun bisa dijelaskan nih terkait dengan pola hidup sehat dengan berpuasa dalam agama itu seperti apa Mbak? Begini ya, jadi dalam hal ini tadi saya tertarik ya, jadi betul orang sakit dan bepergian ini boleh tidak berpuasa, boleh dan bisa mengkodok. Tapi di ayat itu tutup wa antasumu khairul lakum. Tapi bila mana kamu berpuasa tetap lebih baik. Ojo gampang-gampang indo lah. Ojo gampang-gampang aku gak iso poso, jangan mudah itulah. Sebab di situ kalau kamu masih tetap berpuasa itu kamu aja lebih baik di situ ya. Jadi di situ itu seperti tadi apa yang dikatakan, yang ditanyakan tadi apa bagaimana?
bagaimana bisa menjaga pola hidup sehat kita agama, gitu. untuk menjalankan Itu ibadah puasa begitu Mbak. Itu semuanya banyak ada dasarnya. Jadi ini makan dan minumlah kamu, tapi janganlah berlebih-lebihan. Di situ ada juga sumu tasiku, berpuasalah kamu, itu kamu sehat. Ini dunia kedokteran ya, sekarang dunia kedokteran. Maaf, saya dulu pernah juga mengajar sebagai perguruan tinggi di Fakultas Kesehatan, itu ternyata begitu. Dokter sekarang itu lebih banyak memberi saran tentang makanan. Itu yang paling banyak tentang makanan. Kamu jangan ini aja ditata. Sebab dengan pola makan, jangan berlebih-lebihan. Lalu juga makanlah yang diizinkan. Itu insya Allah sehat. Sumu tasihu. Jadi puasalah kamu insya Allah sehat. Gitu. Itu memang betul itu ya. Jadi banyak itu dasar-dasar dari Al-Quran atau dari hadis Nabi banyak sekali. Jadi kalau kita mengamalkan itu sudah. Jadi di dunia kesehatan, di dunia kedokteran itu banyak pengobatan ini terutama yang berbentuk nasihat tentang makanan. Baik. Nah itulah hasilnya begitu. Luar biasa sekali. Tapi sebelum kita membahas ke ibadah bulan Ramadan yang lainnya, ini terkait dengan pola hidup sehat dan makan. Memang segala sesuatu yang dilarang oleh agama itu memang tidak baik ya Mbak Pun ya. Terutama makanan itu banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan bahwa makanan apa saja yang kita konsumsi yang baik untuk kesehatan. Nah, Mbak Bun, ini bicara terkait dengan bulan Ramadan ini, selain puasa ada ibadah sholat malam Mbak Bun. Salah satunya adalah ibadah tarawih. Ini bagaimana kalau kita tahu hukumnya ini adalah sunnah. Tapi kalau kita mengejar sesuatu di bulan Ramadan itu pasti akan dilipat-lipat gandakan. Betul. Ya. Mbak Bun, hikmah dari sholat tarawih di bulan Ramadan itu apa? Jadi ini supaya terjadi kerukunan ya. Jadi bilangan sholat tarawih itu zaman Rasul itu 8, lalu 3 witir, lalu zaman Sayyidina Umar itu 20 dengan 3 witir, ada juga zaman Malik itu 36 dengan 3 witir, ada juga zaman Turmudi itu 40 rakaat dengan 1 witir. Nah iya, ini kadang-kadang itu yang paling menjadi perdebatan di lingkungan masyarakat. Ini aku ibadah 8, 12 atau 24 begitu. Jadi intinya mana yang dimantepi ya. Jadi mana akan 8 ya monggo, akan 20 ya monggo. Itu pernah saya dalam satu kesempatan itu, jadi ada yang tanya, Mbah gitu, saya itu biasanya sholat tarawih itu 20 rakaat. Tapi saya agak capek, bagaimana 8 rakaat saja Pak? Boleh, ya gitu jatuh. Yang tidak boleh itu tarawih yang 18 rakaat. Kaget dia. Apa ada? Ada. Kamu punya niat 20 rakaat karena kamu capek, satu salam kamu nggak ikut. Itu sudah tinggal 18. Itu yang nggak ada dasarnya. Tapi nanti kalau kamu pulang ditanya berapa tarawihnya 20, ngapusi bisa. Jadi sekiranya capek, boleh itu ya. Jadi 8 ada dasarnya, 20 ada dasarnya, saling menguatkan. Jadi saling menguatkan. Alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin, itu hadis ya. Jadi silakan kamu mengamalkan dari apa yang kami contohkan dan yang dicontohkan oleh khulafaur rasyidin itu. Jadi dalam hal ini yang 20 pun itu sah. Nah, yang 8 terserah mana lah gitu. Jadi terserah mana ya. Lalu kalau memang jamaahnya terlalu banyak yang tua-tua, silakan 8 aja, nggak apa-apa gitu. Balik lagi ke hati dan pikiran kita ya Mbak Bun ya. Nah, ini biasanya setelah sholat tarawih itu kan ada sholat witir Mbak Bun betul. Kalau misalnya sebagai umat muslim nih ya, setelah menjalankan ibadah sholat tarawih, kemudian kita mau lanjut lagi sholat malam lainnya seperti sholat tahajud, kemudian sholat malam yang lainnya, apakah kita di penutup tarawih ini harus sholat witir atau nanti sebelum sholat tahajud dan lain sebagainya? Ini yang sering saya jumpai. Sering jumpa. Begini ya, sholat witir itu jadikanlah witirmu untuk penutup sholat malam. Nah, yang dimaksud sholat malam itu yang mana? Ternyata yang dimaksud sholat malam itu sholat isya. Sholat isya itu adalah sholat fardu yang terakhir di malam hari. Jadi setelah sholat isya, kalau sholat witir silakan ya. Nah setelah itu nanti kalau dia bangun sholat tahajud lagi, monggo, dengan catatan tidak boleh sholat witir lagi. La witroini fil laili, tidak ada 2 witir dalam satu malam gitu ya. Jadi sama-sama. Nah di sini ini kadang-kadang kalau saya sedang mengisi di salah satu masjid, lalu waktu kultum itu kadang-kadang banyak orang yang pulang, pulang. Saya tanya kemana? Saya nanti akan sholat lagi, lalu nanti biar witir. Bukan begitu. Jadi witir itu untuk penutup sholat malam yang mana? Sholat isya itulah sholat malam yang terakhir. Adapun akan sholat lagi, monggo. Tapi dengan catatan kalau sudah sholat witir, tidak boleh sholat witir lagi. Tapi sholatnya lagi bisa. Loh, Mbak Bun kok bisa bicara begini?
Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, ya Abu Bakar, kapan sholatmu witir? Gitu. Dijawab, di awal ya Rasulullah. Kalau kamu Umar, sholatnya witir kapan? Di akhir ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, kamu Abu Bakar, kamu hati-hati, dan kamu Umar, kamu percaya diri. Apa maksudnya? Kamu hati-hati, segera sholat Abu Bakar, khawatir kamu nggak bisa bangun lagi. Tapi kamu Umar, sholat witirnya di akhir, kamu percaya diri nanti bisa hidup lagi, gitulah. Jadi pada dasarnya sholat witir itu setelah sholat isya itu sudah boleh gitu. Berbeda loh tahajud. Tapi kalau tahajud itu harus diawali tidur dulu ya. Iya, betul. Ada yang bertanya pada Mbak Bun, saya sudah tidur, lalu saya akan sholat tahajud tapi belum isya, nggak boleh. Saya sudah membaca betul kitabnya, bahkan saya harus bawa begitu. Jadi sholat tahajud itu harus setelah sholat isya dan setelah tidur. Kalau belum tidur itu nanti mungkin sholat hajat aja nggak apa-apa. Kalau sholat tahajud harus tidur dulu. Jadi maka dari itu kalau sholat tahajud itu silakan tidur dulu dan harus setelah sholat isya. Tapi kalau sholat witir setelah sholat isya boleh. Ini yang kadang-kadang saya alami. Itu saya alami. Gimana lah? Ini perlu dengan penjelasan, insya Allah ini bisa padang. Begitu ya. Yang dimaksud sholat malam yang terakhir adalah sholat isya. Baik. Nah itu silahkan, kalau akan witir silahkan ya. Nanti kalau akan sholat tahajud silahkan, dengan catatan tidak boleh sholat witir lagi. Cukup satu kali saja, nanti setelah selesai tarawih pun juga nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa. Yang penting jadi sholat witir setelah sholat isya itu saja. Kalau sholat tahajud setelah tidur dan setelah sholat isya itu harus begitu. Baik, ya ini yang sering ditanyakan oleh sobat ASN dimanapun berada. Tapi begini Mbak Bun, tadi kita sudah membahas soal terkait dengan puasa, ibadah sholat tarawih, ibadah sholat tahajud yang mungkin kita tahu amalan-amalan ini tuh punya doa-doa mustajab atau yang mungkin bisa menjadi kepercayaan spiritual kita. Di bulan Ramadan ini Mbah Bun, doa mustajab menjelang apa saja agar kita tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya kalau sudah menyangkut doa itu, kemarin itu saya pernah menyampaikan ada 5 malam yang doanya pasti diijabah. Itu saya share gitu ya, yaitu 1 malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sa'ban, yang ketiga malam Lailatul Qadar, yang keempat 2 malam hari raya Idul Fitri Idul Adha, yang kelima malam Jumat. Tidak saya kirimi doanya. Apa? Kan kamu sudah punya keinginan, ya keinginanmu itu diulang-ulang itu. Sebab kalau saya kirim doanya ini, kamu sibuk menghafalkan doa ini, itu sengaja. Jadi langsung saya share dan tidak saya kirimi doa-doa itu. Maksudnya kan kamu sudah punya permintaan kepada Allah. Itu saja ditekuni. Maka dari itu nanti pada bulan puasa itu, ya pada bulan puasa silakan doa sesuai dengan kehendakmu. Hanya pada malam Lailatul Qadar itulah biasanya itu doanya itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni kalau diri sendiri, tetapi kalau jamaah di masjid fa'fu anna gitu ya. Jadi sebab saya pernah menyampaikan fa'fu anni loh. Kalau di masjid itu fa'fu an, oh betul. Kalau diri sendiri fa'fu anni, tetapi saya tadi fa'fu anna kami gitu loh. Itu boleh-boleh saja. Jadi pada amal-amal malam Lailatul Qadar itu ada ya, perbanyak tasbih subhanallah, perbanyak tahmid, alhamdulillah, perbanyak tahlil la ilaha illallah, silakan itu. Lalu ditutup silakan. Jadi kalau doa itu kita tidak usah terikat harus pakai bahasa Arab. Jadi yang menjiwai saja dan yakin ya pasti dijabah. Itu dalam salah satu hadits qudsi, Allah itu akan mengabulkan permohonan hambanya sesuai dengan persangkaannya. Kalau hamba itu menyangka pasti dijabah, pasti dijabah. Tapi kalau ngene iki kaya ditampa, malah enggak ditampa. Inilah ya, jadi itu ada. Lalu biasanya tata cara berdoa yang perlu ya, itu adab berdoa ya, diawali dengan puji-pujian. Bolehlah alhamdulillahirabbil alamin. Memang kalau bisa hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafin itu boleh. Tetapi kalau mengalami orang banyak sulit itu boleh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru inti doa ditutup alhamdulillah. Itu sudah jadi. Jadi di sini itu yasiru wala tu'asiru. Permudahlah dalam ibadah dan jangan dipersulit. Ibadah kui gampang, tapi ojo gampang ke. Ini pegang. Saya menyusun kitab manasik itu sudah, ya manasik haji. Soal awas, ibadah itu gampang tapi jangan. Tadi saya serahkan ada saya menyusun kitab manasik. Karena apa? Saya itu supaya
masyarakat muda, dan itu sudah digadangkan banyak gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu sudah banyak. Itu saya tadi bawa satu itu, nanti bisa dilihat itu. Nanti buat saya juga ya Mbak Bun ya. Lumayan sito ya di fotokopi. Baik, harusnya bawa banyak Mbak Bun ke sini. Yente. Oh begitu ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti nanti digandakan lagi Mbak Bun. Itu digandakan ini boleh itu. Tadi sudah disasarkan tadi ya. Iya siap Mbak Bun. Itu dilihat aja kan. Ibadah itu mudah, jangan dipersulit. Itu ada itu. Ibadah itu gampang, ojo gampang nih. Betul ada itu ya. Betul. Ada itu sudah saya serahkan. Kadang kita sebagai manusia itu menggebu-gebu dalam beribadah, tidak berkelanjutan. Ini yang menjadi PR bagi kita semuanya Sobat ASN. Biasanya kita itu kalau sudah lagi moodnya ini semuanya dilakukan. Besoknya kembali lagi meredup. Namanya juga manusia begitu Mbak. Yang jelas itu doa itu seperti mengayuh sebuah sepeda untuk mencapai sebuah tujuan. Iya. Terus di sini ya. Taubat itu supaya diterima oleh Allah, syaratnya 3 ya. Kalau kita berbuat kesalahan, syaratnya 3 sudah diampuni. Apa tuh Mbak Bun? Yaitu menyesal. Kenapa saya kok berbuat dosa? Lalu yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, diikuti dengan perbuatan yang itu baru diampuni. Itu loh. Jadi sebabnya ada pertanyaan di salah satu tempat. Ini pertanyaan saya juga bingung juga. Mbah, saya itu sudah meninggalkan sholat itu sekitar 8 tahun. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Saya tanya, lah kenapa kamu meninggalkan sholat? Kesibukan saya begini. Nah sudah, kamu harus tobat sekarang. Terus budi mbah tobatnya. Kamu harus menyesal nyapot aku disini ninggalin sholat. Setelah itu berjanji untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, sekarang mulai saat ini kamu harus tertib sholatnya. Saya nggak berani harus mengkodok. Lalu 8 tahun bagaimana mengkodoknya? Betul. Jadi kita itu ibadah itu mudah lah, jangan dipersulit gitu, mudah saja, nggak usah kita persulit. Jadi ibadah gampang, tapi ujung gampang nih. Jadi meskipun Mbak Bun jawabannya kayaknya begitu, tapi itu ada kesan semangatlah kamu ibadah. Sudah yang dahulu jangan dipikirkan. Ilama kot salaf, yang dulu ya biarlah. Sekarang mulai saat ini kita harus bertobat. Betul. Gitu tapi sebenarnya loh. bulan Ramadan ini adalah sebuah refleksi dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan segala hal. Diri kita sendirilah yang tahu Sobat ASN apa yang pernah kita lakukan, perbuatan salah yang kita lakukan, dan bagaimana cara diri kita untuk bisa merefleksikan. Iya, betul. Yang jelas apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan niat kita. Betul. Wa inna malikum rimana wa. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan. Kalau sudah punya niat akan memperbaiki diri, pasti berhasil. Dan gitu. satu hal lagi yang harus digarisbesari yang disampaikan oleh Mbak Bun itu bahwa ternyata doa kita itu adalah sesuai dengan prasangka diri kita. Iya, gitu. Dan kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Maka waktu ada ditanya, doanya Rajab Sabta Gadis Rajab napa Mbah? Kowe duwe penjalu pada Gusti Allah saiki gadah no. Apa? Kula pengen ndang duwe jodoh. Ya kuwi jalu adik ngono ta lho. Dan katanya harus spesifik ya Mbak. Iya. Okay. Doa itu bisa secara garis besar, bisa secara rinci. Hanya secara garis besar itu kan kadang-kadang kalau secara garis besar kita sudah diberi kadang-kadang nggak terasa. Betul. Tapi kalau secara rinci kalau diberi nggak terasa. Contohnya ya Allah, ini anak saya dalam perjalanan jauh, tolong dilindungi ya Allah, dijaga keselamatannya ya Allah sampai nanti ke tempat tujuan. Nanti kalau sudah di sana alhamdulillah sudah gitu tompo ya toh. Tapi kalau secara garis besar sudah diberi kadang-kadang kita nggak terasa. Jadi menurut Mbak Bun ya ada rincinya tapi ada garis besarnya. Dan kalau berdoa jangan nanggung. Mbak Bun pernah doa nanggung ya. Itu terasa, akhirnya saya malu sendiri. Waktu saya memulai tawaf, pada waktu saya ibadah haji yang kedua, waktu mulai tawaf itu perut Mbak Bun itu sakit. Langsung saya berdoa, ya Allah janganlah perut saya sakit, nanti kalau sudah tawaf sajalah. Betul, selesai tawaf langsung sakit, langsung kayak gitu loh. Terus tak pikir-pikir, wah gimana nanggung, aduh aku nggak ndonga ya Allah ojo ngasih loro, engko nek wis di hotel ae loro senepo ngono. Akhirnya terus saya ingat kepada Allah itu kan memberi contohnya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini kan nggak nanggung kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Lah kok aku tahu nanggung gitu lah ya yang kita. Lalu saya tambah tadi, saya khawatir nanti kalau salah terima ya. Jadi begini ya, ada orang selama 70 tahun nggak pernah salat, nggak apa-apa, memang dia belum Islam. Lalu dia setelah itu dia mengucapkan syahadat lalu salat, itu saja sudah ahli surga loh. Sudah ahli surga. Jadi apa artinya ini? Jadi kita nggak usah yang dahulu biarlah dahulu.
Tapi yang mulai sekarang aja begitu. Tapi awas, jangan digunakan dalil. Wis nek ngono aku nek arep salat nek arep mati poro kowe matimu. Nah inilah, maka itu harus tetap sekarang puasa tertib, sholat tertib, zakat tertib, dan semua serba tertib. Nah itu jadi kita siap menghadap Allah itu dengan kebaikan. Misalnya aku goro-goro khawatir sak menusu ini gak tahu sholat, baca syahadat mati kok dijamin mlebu swarga. Itulah jadi kehendak Allah demikian. Sebab Allah akan begini, lah saiki dhewe wis tobat ya, mau tak terusnya bakal tobat terus, klebone swarga. Dan Allah itu lebih suka berbuat kebaikan daripada mengadab, gitulah. Jadi di situ senangnya. Jadi ini dikandung maksud seperti tadi saya menjelaskan, ada yang 8 tahun meninggalkan sholat, kok jawabanku wis istighfar wae, menyesal, berjanji tidak mulai diikuti. Itu seakan-akan lu kok penak menjawab ini babun, sebab ada dasar yang selamanya nggak sholat, bosar mati nilai kalau sholat itu di ngapura. Tuh ada dasarnya. Luar biasa, Masya Allah, karena kita tidak pernah tahu sedetik kemudian seperti ya, apa ya, karena kita nggak tahu matinya kapan ya, kita harus siap. Betul sekali, dan bagaimana cara diri kita untuk mempersiapkan diri kita. Mbah Bun, sebagai seorang abdi negara atau ASN core value, ASN berakhlak, tentunya juga mengabdi kepada masyarakat. Ini adakah kisah-kisah di zaman Rasulullah yang menceritakan sahabat-sahabat Rasulullah sebagai khalifah, tapi juga sebagai abdi negara yang bisa kita implementasikan atau kita ambil hikmahnya sebagai seorang abdi negara yang mengabdikan diri kepada masyarakat, Mbah Bun? Betul. Jadi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, jadi itu kita itu harus betul-betul ya mengabdi kepada negara, kepada masyarakat. Betul. Nah, dengan mengabdi kepada negara, kepada masyarakat itu termasuk itu amalannya soleh. Karena ini sebuah amanah juga ya. Iya, amanah. Tidak setiap orang menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Maka itu kalau Anda kebetulan saat ini menjadi abdi negara dan abdi masyarakat, ASN lah, syukuri aja. Bagaimana bentuk syukurnya? Ya bekerjalah sesuai dengan yang diharapkan, gitu saja yang diharapkan. Kalau zaman Rasul itu kebanyakan itu adalah banyak khalifah-khalifah yang sesuai dengan aturannya gitu. Jadi seperti ya sesuai dengan bidangnya lah ya. Ada yang ahli ini, ahli ini, ahli ini. Jadi ada yang ahli ilmu itu Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali itu. Kalau ada masalah apa-apa maka larinya kepada Sayyidina Ali untuk memecahkan. Kalau masalah ketegasan itu Sayyidina Umar gitu. Jadi betul-betul memberi contoh itu yang sederhana sekali. Sayyidina Umar itu seorang khalifah, itu kalau tidurnya itu bahkan itu tidak pernah menikmati kasur, nggak pernah itu. Jadi seadanya lah. Itu menunjukkan bahwasanya jadi sebetulnya khalifah itu harus bisa merasakan kesedihan daripada masyarakatnya itu. Sebab dia yang akan ditanya. Nah, untuk ASN juga begitu. Kita jangan sampai kita sombong, jangan. Sebab hakikatnya Anda itu adalah abdi masyarakat. Layani masyarakat dengan baik, begitu ya. Nah, layani juga negara dengan baik. Artinya peraturan yang ditetapkan negara dijalankan, tetapi kita juga santun kepada masyarakat. Jadi jangan merasa Anda itu lalu juragannya masyarakat, jangan. Justru kita mengabdi kepada abdi masyarakat ya, gitu. Dan itulah yang sebetulnya yang kita contohkan, sebab pada zaman dahulu, zaman Rasul itu ya banyak yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat gitu ya. Dan juga kalau toh umpamanya dia salah, zaman Rasul itu jadi nggak merasa salah ya salah. Tidak ada usaha untuk menuntut enggak gitu. Salah gitu saja ya. Kan ada kadang-kadang pasal yang dilipat dan sebagainya dalam rangka menyelamatkan, enggak boleh gitu ya. Jadi kesimpulan, jadi kalau zaman sekarang ini abdi masyarakat dan abdi negara, Anda dengan menjalankan aturan yang ada dan juga melayani masyarakat dengan baik, itu sebetulnya cerminan daripada Anda orang yang bertakwa. Menjadi gitu. Contoh juga. Ya, dan menjadi contoh juga. Dan ini latihan, pokoknya latihan itu betul. Jadi saat ini kan nggak bisa. Dan harus ada program. Harus ada program. Umpamanya ya, oke bulan ini saya harus begini. Nanti kalau sudah berhasil, bulan ini harus begini. Jangan asal gitu. Ini dengan kita perhatikan. Itu dengan ada program begitu, umpamanya saat ini saya harus bicara jujur. Mulai paling tidak terus jujur. Terus. Nanti kita tingkatan, nah kalau begitu saya akan senang sedekah. Nah, itu diprogram. Jadi sedekah itu tidak perlu harus besar ya. Jadi dalam hal ini yang disenangi Rasulullah itu adalah amaliyah yang istiqomah meskipun itu sedikit gitu, nggak apa-apa. Mbah Bun, agar cara kita menjadi seorang abdi negara yang bijaksana, ini ada nggak Mbah Bun salah satu cerita di zaman Rasulullah untuk menyampaikan agar kita ini terketuk hatinya, kita harus menjadi orang yang bijaksana begitu? Betul. Jadi pada zaman Rasulullah itu bahasanya begini, bicaralah dengan umatmu itu sesuai dengan bahasanya, itu saja. Jadi kita jangan sampai
bicara yang mulu-mulu yang nggak paham masyarakat. Tapi dengan menghadapi ini bahasanya begini, dengan begini. Contoh zaman Rasulullah saja ya, bijaksananya Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau akan menyampaikan bahwa nanti di surga itu nggak ada orang tua ya. Betul. Pernah Rasulullah ketemu dengan orang tua, lalu Rasulullah minta orang tua itu minta didoakan supaya nanti bisa masuk surga. Apa jawab Rasulullah itu? Di surga itu tidak ada orang tua. Akhirnya dia nangis. Wah, lalu bagaimana? Sebab orang tua di surga itu jadi muda lagi. Lalu bahasanya Rasulullah senang guyon juga lah, senang guyon. Jadi menyampaikan kadang-kadang dengan guyon dan sebagainya. Itu cara bijaksana itu model-model. Zaman Rasulullah, lalu zaman Umar dan sebagainya. Kalau Umar itu tipe orang yang suka marah, tapi pernah juga dia itu diintip oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berdoa, sebab Sayyidina Umar itu tipenya suka marah. Lalu begitu meninggal, Sayyidina Ali itu berdoa kepada Allah supaya diberi kesempatan untuk mendengarkan tanya jawabnya Sayyidina Umar dengan malaikat mungkar nakir. Betul, begitu ditanya tuh ternyata malaikat mungkar nakir dimarahi oleh Sayyidina Umar. Dimarahi itu, kamu kok wani-wani tanya, saya itu sahabatnya kekasih Allah gitu. Akhirnya lalu malaikat mungkar nakir ditegur oleh Allah, kamu sopanlah dengan itu gitu ya. Jadi model-model. Jadi ada tipe ini, tapi penggunaannya itu sesuai. Dan kalau gudang ilmu itu Sayyidina Ali gitu ya. Jadi kalau kekayaan itu Sayyidina Utsman, ketegasan Umar, kalau lemah lembut itu Abu Bakar itu ada. Justru menjadi seorang abdi negara ini adalah salah satu amanah untuk diri kita dan juga salah satu contoh untuk masyarakat bahwa sebuah kebijaksanaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu untuk menjadi sebagai abdi negara, untuk mengamalkan, terus kemudian untuk mengimplementasikannya kepada masyarakat. Betul gitu. Kalau sadarkan hal itu, insya Allah bisa kok kita laksanakan, bisa kok. Gitu. Jadi yang penting kita sebagai ASN jangan merasa top, jangan. Itu harus kita merasa kita itu sebetulnya adalah apa namanya, abdinya negara dan abdinya masyarakat. Kalau kita bisa menempatkan diri pada posisi itu, insya Allah masyarakat akan bisa mengikuti kita. Amin. Ya, Babun, satu pesan terakhir untuk sobat di ASN dimanapun berada terkait dengan menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini, apa yang ingin Babun sampaikan kepada sobat ASN? Begini, sebagai sobat ASN itu kan ada aturan-aturan yang ada. Jadi dengan mematuhi aturan-aturan yang ada, insya Allah itu bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah. Sebab di situ ada dalil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini ya. Jadi taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kamu. Lah pemimpin di antara kamu ya termasuk atasamu setempat itu, selama itu aturan tidak bertentangan dengan norma-norma agama, silahkan ditaati. Jadi kerja tepat waktu, lalu ada target dipenuhi dan sebagainya, insya Allah sudah buah daripada kita berpuasa, kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga kita ya semuanya serba tertib, dan itu bisa dicapai dengan penuh kelatihan dan kesabaran. Itu saja, monggo. Terima kasih banyak Mbak Bun sudah hadir dalam podcast Pajik Kropiu pada kesempatan kali ini. Semoga Mbak Bun bisa diberikan kesehatan. Amin. Dan juga bisa berbagi sharing kepada sobat ASN dan juga siapapun yang berada di luar sana. Dan semoga kita semua dalam menyambut bulan Ramadan di tahun ini penuh keberkahan, penuh hal baru juga, dan penuh manfaat-manfaat yang kita bisa terima. Terima kasih banyak Mbak Bun, semoga sukses selalu. Dan terima kasih banyak kepada seluruh sobat ASN yang sudah menyaksikan tayangan pada episode kali ini. Nantikan keseruan dan cerita sharing lainnya dalam Pajik Kropiu Podcast di episode selanjutnya. Saya Evi Merdika mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo. Terima kasih banyak Bapak.